Iya. Pertama, transfer. Transfer. Iya. Ya, yang kedua kasih langsung ke orangnya. Udah lunas beres. Aduh. Ini Ustaz, Jadi teman-teman ya, simpel ya. itu ada ini istilah khusus Ustaz. Jadi ini ya soal ngaji ya, soal kita belajar. Itu ada istilahnya. Kita kan dagang nih, ya dagang kan bisnis. Ya dagang ji, gitu kan. Nah, ke Mekah kita berhaji, ke guru kita mengaji, ya ke karyawan kita menggaji. Luis. Itu fix pengusaha haji. Nah, gitu. Gitu. Jadi teman-teman ya, memang memiliki bisnis itu ya, yang modal utama bukan uang ya, tapi mental. Ya, sekali lagi saya bilang mental. Karena apalagi di tengah suasana pandemi gini ya, ketidakpastian ekonomi, tapi yang bisa eksis, yang bisa tetap kuat dan hebat siapa? Pedagang. Ya. Pedagang. Makanya teman-teman itu jangan ngeremehin dagang sekecil apapun ya. Dagang itu berkah. Pintunya rizki paling banyak itu dari perdagangan. Ya, dari perdagangan ya. Guru-guru saya itu semua Masya Allah yang sekarang ada ngajar itu rata-rata punya bisnis sekolah. Ya. Kemudian apalagi mereka itu punya bisnis selain pendidikan, mereka punya bisnis kesehatan. Ya, kemudian mereka punya bisnis apa lagi? Punya bisnis makanan. Ya, jadi kesehatan mereka udah punya. Alhamdulillah saya juga sudah punya. Yang kedua, pendidikan. Alhamdulillah sedang dibangun di Bintaro pendidikan. Yang ketiga, makanan. Alhamdulillah saya sudah punya. Ya. Nah, yang keempat, ya, ini yang luar biasa, hiburan, leisure. Karena manusia itu nggak mungkin ya nggak liburan. Jadi kesehatan ada, liburannya ada, pendidikannya ada, makanannya ada. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, nanti kapan-kapan kita akan undang lagi sahabat saya Mas Yoyo yang punya warung spesial sambel. Warung spesial sambel itu punya 100 cabang. Cabangnya 100. 100 cabang, omsetnya setahun 800 miliar. 800 miliar, Masya Allah. Karyawannya berapa? Karyawannya 5.000 orang. Jualan apa teman-teman? Jualan sambel. Restoran apa namanya? Spesial sambel. Masya Allah. SS. Teman-teman yang dirahmati Allah, ayolah mulai ya. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi ya? Kalau nggak dimulai dengan kita, siapa lagi ya? Teman-teman ya, ini luar biasa sambutan belajarnya ya. Nanti Bang Ipo buat kelas rutin ya, kalau nggak salah hari apa Bang? Senin? Tiap hari ada sih. Tadi pagi kita mulai jam 3. Itu yang hadir hampir 3.000 orang juga. Jam 3 pagi. Itu saya melihat di IG Antum itu belajar jam 3 itu gimana Bang? Itu menarik tuh. Saya belum pernah. Pertama kita mau nguji loyalitas, siapa yang loyal gitu kan. Kalau meeting jam 9 pagi biasa, meeting sore biasa. Meeting malam pun jam 7, jam 8 masih biasa. Kita bikin waktu itu 3:30 pagi. Kaget kita ribuan. Terus kita bikin lagi gitu kan. Ternyata makin rame gitu. Jadi mereka mikir kan, loh ternyata Mas Ipo serius ya. Dipikir kurang serius gitu. Bener serius kita gitu. Ya kayak tadi pagi kita cek itu sekitar 2.000 berapa ya. Mungkin 2.500 atau hampir 3.000 lah. Tadi pagi alhamdulillah. Ya jadi kita berpikir ini Ustadz. Jadi memang itu waktu terbaik untuk tahajud ya, untuk sahur. Tapi ada juga teman-teman kita nih yang belum terbiasa bangun pagi, bangun subuh. Makanya kita latih dengan itu. Jadi kompromi lah. Mungkin yang terbiasa tahajud agak berkurang sedikit waktu tahajudnya, tapi kan insya Allah bukan untuk kegiatan sia-sia, untuk belajar gitu kan, untuk nuntut ilmu pun juga ilmu agama, sama kayak kita kayak kita di masjid juga banyak kan ya, ada kajian sebelum subuh, kajian setelah subuh itu kan di masjid-masjid banyak gitu ya. Dan saya lihat juga orang-orang silat gitu ya, zaman dulu itu di Sumatera Barat ya, itu juga jam 3 tuh berlatih dia gitu, biasa aja kan, nggak sesuatu yang aneh. Kita ini adalah aneh apa? Itu meeting jam 9 malam, meeting jam 10 malam, itu yang aneh. Nabi nggak pernah lakukan. Nabi nggak pernah lakukan. Udah nggak sehat. Ya, tadi ada pertanyaan Ustadz soal utang tadi ya. Saya merasa berutang juga belum jawab gini. Jadi saya bilang gini ya. Ini salah satu kaidah fikih dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang apa? Sebuah kebaikan kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.
Artinya apa? Cicil. Jadi utang 10 juta, ada uang gope, ya udah cicil dulu gope gitu loh. Jangan nunggu sampai 7 juta, 10 juta, kelamaan. Cicil dulu. Kalau kita nyicil nih, misalnya saya utang sama Ustadz Fatih gitu kan, saya nyicil. Ustadz Fatih awalnya kesel, kan nggak jadi kesel. Kan karena melihat kesungguhan saya bayar. Allah juga Rata-rata menilai. nggak ada kabar. Rata-rata nggak ada kabar, Bang. Matiin handphone, pindah tempat. Kan orang kesel jadinya, gitu kan? Begitu orangnya kesel, Allah juga nggak ridho gitu, karena ini uangnya orang gitu kan. Nah, bagi yang ngasih utang memang dianjurkan untuk bersabar, menahan diri. Tapi kita yang berutang juga harusnya tahu diri gitu, ya kan? Jadi nyicil satu hal. Kedua, kencengin jualan. Itu bisa dipecah-pecah, cangking namanya ya. Jadi kita bisa pecah-pecah. Contoh hutang misalnya 10 juta, kita target 3 bulan lunas. Berarti sebulan kita harus dapat 3,5 juta misalnya. Ya berarti kita jualan lah misalnya berapa? 15 juta. Ya kan, omsetnya sekian, profitnya sekitar 5 juta, 1,5 juta kita buat diri kita, ya 3,5 jutanya buat nyicil. Nah, itu kalau kita kencengin jualannya, itu insya Allah utang akan terkikis. Sesuai ayat tadi itu. Ya, dan sekali lagi ini bukan soal modal, bukan soal duit. Modal tuh simpel aja. Modal tuh yang modal apa? Modal dengkul, ya, modal jidat, ya. Itu cukup udah. Dengkul tuh apa? Bawa ruku. Modal jidat apa? Bawa sujud. Itu akan kebuka jalan-jalan semuanya. Nggak ada uang pun bisa jual barang orang lain, gitu kan? Nah, jadi mental ini mesti diperbaiki gitu loh. Kita lihat ya seperti misalnya seperti Muhammadiyah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu dagang batik. Kemudian berkembang bikin sekolah, kemudian bikin penerbitan gitu. Ya, itu Muhammadiyah. Jadi kalau yang merasa dirinya Muhammadiyah, coba tiru tuh teladannya. Ya, terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, yang merasa dirinya Nahdiyin, penggemar NU gitu, simpatisan NU, coba pelajari. Beliau itu saya pelajari ya, ternyata tiap hari Selasa, beliau kan guru kan. Guru, kiai besar kan. Jadi tiap hari Selasa itu beliau nggak ngajar. Ngapain? Ngurusin dagangannya. Masya Allah. Dan itu yang ngomong adalah siapa? Cucunya beliau, ya, yang ngomong itu cucunya beliau, Gus Solah yang ngomong. Ya, jadi hari Selasa off, santri-santri nggak belajar, dia nggak mengajar. Beliau berkeliling di beberapa kota di Jawa Timur itu ya, di Jombang, di Kediri, di Gresik, yang ngurusin dagangannya. Jadi kalau merasa dirinya Nahdiyin, ikuti. Ya, ini guru-guru besar semua ini, kiai-kiai besar semua nih, nggak ada malu dagang. Ya Ustadz Fatih tadi ya, kayak sate Kabayan saya tahu persis tuh ini prosesnya dulu. Saya tahu persis tuh awal-awal nggak oke juga, ngengkolnya berat itu. Jadi mereka tadi tokoh-tokoh ulama besar dan sekarang 2 organisasi besar, dan saya yakin di antara teman-teman di sini banyak yang ngaku Nahdiyin, banyak yang ngaku Muhammadiyah, tapi mentalnya di luar dari itu, malu lah ya. Jadi jangan ngaku-ngaku lah ya, jangan ngaku-ngaku gitu. Nah, teman-teman buktiin lah ya, 2 pendirinya dua pengusaha loh. Nah, jadi teman-teman semuanya, jawaban Mas Ipo jelas ya, Bang Ipo tadi jelas ya. Yang pertama, dicicil lah, komitmen. Ada uang 100.000 ya 100.000 bayar. Tunjukkan ikhtiar antum, tunjukkan niat baik antum. Kenapa? Hati-hati loh, saya ingatkan, hati-hati. Orang yang meninggalkan hutang, ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit. Ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit, tidak akan masuk surga orang yang meninggalkan hutang. Makanya ini tadi sahabat-sahabat yang saya catat tadi itu adalah orang-orang yang kaya bukan kaya utang, tapi kayanya asetnya, kayanya profitnya, bukan utang. Beda sama orang kaya sekarang kapitalis. Berapa asetnya? 70 triliun. Utangnya 1.000 triliun gitu kan. Nah, ini kaya utang. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yang kedua apa tadi? Setelah dicicil, ya, kemudian apa? Cash in-nya naikin. Ya. Kalau antum utang 10 juta, cash in-nya berarti harus di atas itu. Supaya apa? Bisa ngelunasin utang dan bisa untuk hidup. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita bisa bebas utang, Bang, alhamdulillah. Saya ngerasa enak banget, Bang. Hidup nggak ada utang tuh enak banget. Merdeka banget. Ya, wajah seger. Ya nggak? Wajah seger. Tidur nyenyak. Ya. Istri sehat, anak sehat, ya. Tidurnya ngorok semuanya. Kenapa? Nggak ada utang. Ya. Ya, teman-teman semua boleh, kalau memang antum pernah merasa saya berutang, silahkan tagih. Saya nggak punya utang. Ya, boleh antum cek. Udah Ustadz, ada utang tagihan supplier, utang perusahaan, dan itu dibayar. Nggak ada utang pribadi saya, boleh dicek. Bang,
Dan ternyata Bang, benar antum bilang orang nggak punya utang itu independen. Saya khotib Jumat, kata orang saya teroris lah, radikal lah. Saya itu khutbah Jumat rutin di Mahkamah Konstitusi, ya. Teman-teman, tahu Mahkamah Konstitusi ya? Mahkamah MK itu khotib Jumatnya saya pengisinya. Jadi kalau antum bilang saya radikal, antum yang bodoh gitu. Nggak mungkin Mahkamah Konstitusi ngundang Pati Karim kalau bahaya. Nggak mungkin Bang Ipo mau berbicara ngobrol. Saya adalah ya temannya Bang Ipo berbisnis. Nggak mungkin lah, track record. Ya, teman-teman. Saya mau cerita sama antum. Saya khotib di mana-mana bisa ngomong enak. Cigir, haram, halal. Kenapa? Karena saya nggak ada utang. Teman-teman pernah lihat saya kalau di BSD pakai pengawal nggak? Enggak, saya sendiri. Ya, sering kali saya jalan sendiri cuma sama driver di mobil, saya sendiri aja belanja di BSD sendiri, ke Bintaro sendiri. Kenapa? Karena saya nggak punya utang. Jadi nggak perlu takut gitu, nggak perlu takut dikejar-kejar orang, nggak ada telepon tagihan kartu kredit, nggak ada tagihan mobil belum lunas, nggak ada tagihan rumah. Makanya enak banget beneran. Rasain deh hidup bebas tanpa utang. Jadi saya pesankan buat teman-teman, ingat tadi pesan Bang Ipo yang kedua, bagaimana tingkatkan income-nya. Supaya apa? Supaya bisa bayar utang. Nah, bagaimana meningkatkan income-nya? Balik lagi, punya mentor, punya bisnis, ya. Insya Allah teman-teman semua akan mampu melewati semua. Dan jangan lupa ya, itu kan kalau bahasa Bang Ipo nih ya, saya ngutip nih dari Bang Ipo, itu namanya jurus bumi. Nah ingat, ada Bang Ipo ngasih jurus ke kita, itu namanya jurus langit. Nah jurus langit itu apa? Sholat malamnya jangan tinggal, baca Qur'annya, ketok pintu langit dengan sedekahnya, wakafnya, ya, infaknya, jangan dihilangin itu. Kenapa? Itu kalau istilah Bang Ipo yang saya baca dari bukunya ya, nggak tahu kalau Bang Ipo lupa ya. Saya yakin dia nggak lupa kan, dia yang nulis. Jurus langit itu, nih jurus langit. Nah jurus buminya gimana? Dagang punya mentor, dagang punya strategi, dagang punya produk jasa yang bagus. Sehingga apa? Perpaduan jurus langit dan jurus bumi, terciptalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Teman-teman yang dirahmati Allah, obrolan sore kita happy banget, senang banget. Dan saya yakin teman-teman pantau terus, yang belum follow Instagramnya, follow Instagram Ipo Right, dapatkan informasi motivasi bisnis dari beliau, ya. Instagram live-nya juga pantau tiap hari, pantau. Kenapa? Nggak mungkin beliau itu ngupload sesuatu yang nggak bermanfaat. Nggak mungkin, ya. Karena apa yang keluar dari gelas itu cermin gelasnya. Gelas berisi susu, yang keluar susu. Gelas berisi teh, yang keluar teh. Gelas isinya comberan, nggak mungkin keluarnya susu. Teman-teman yang dirahmati Allah, sore hari ini kita berbahagia sekali, ya. Meskipun waktunya singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah saya akan jadikan ini sebagai forum rutin nanti, akan mengundang para guru-guru bisnis, mentor-mentor bisnis, dan akan mengajarkan kepada kita bagaimana agar Indonesia ini, ya, jangan 3% pengusahanya, tapi hampir 100% pengusaha semua. Amin. Sehingga pengusaha Indonesia bisa mengkooptasi bisnis di Amerika, bisnis di Jerman, bisnis di Belgia, bisnis dimanapun, ya. Jangan sampai kita justru menjadi negara paling besar termiskin di dunia. Nauzubillah min dzalik. Baik Bu, sebelum diakhiri, minta pesan beberapa pesan-pesan gitu ya, buat kita semuanya, supaya teman-teman di sini punya motivasi yang lebih besar lagi untuk punya bisnis. Ya, saya pesan itu Ustaz, pesan alpukat Pak. Kok kayak suara nih? Pak sahabat ini kira ada kejaran. Mantuk ke apa? Niki tang pundi niki bayar tang kala Nggih, saben. oh kalian niku. Iya teng di kemauan nek kan. Iki kan suara mantuk. Kan bagi saya.
Apa susahnya bagi seorang Muhammad muda, ya, waktu itu beliau belum jadi nabi ya, apa susahnya bagi seorang Muhammad muda, udah 20 tahun dagang, pasti bisa memproduksi sesuatu kan. Tapi beliau tidak melakukannya. Beliau menjual dan menjualkan. Ya, ada pengusaha-pengusaha yang lain, ya, dan salah satunya Khadijah, beliau jualkan barang sampai ke Bahrain, sampai ke Syam, sampai ke Busra, ya, sampai ke negara-negara, kota-kota tetangga. Nah, kenapa beliau tidak memproduksi sendiri? Beliau itu kalau melakukan sesuatu ngasih contoh buat kita. Karena kita nih ilmunya kurang, uangnya kurang, modalnya kurang, pengalamannya kurang. Ya, sekolah bisnis nggak ada, training bisnis nggak ada, keluarga pun nggak seberapa uangnya. Ya, jadi kalau harus memproduksi, itu kita susah mengikutinya. Makanya Nabi kasih contoh yang mudah. Nabi itu kan segala tindakannya jadi contoh bagi kita. Makanya kalau Nabi Sulaiman kaya, kita nggak bisa tiru. Kenapa? Kayanya jadi raja, kita nggak bisa tiru. Kita berjuang jadi raja, kita ditangkap karena negaranya republik gitu kan. Gak bisa kita jadi raja gitu. Nabi Yusuf kaya juga, tapi jadi menteri gitu. Kita nggak bisa tiru gitu. Nah, Nabi Muhammad menunjukkan cara kaya yang bisa ditiru. Pertama apa? Dagang, satu hal. Kedua apa? Dagangnya nggak harus produksi gitu. Nah, sahabat yang lain saya lihat itu memproduksi, tapi Nabi Muhammad tidak. Ya, agar apa? Agar menjadi seperti kita ini. Jadi Nabi Muhammad itu kalau saya lihat itu kayak semacam agent, semacam distributor, semacam reseller. Jadi teman-teman yang bisa, mohon maaf ya, jadi reseller, jadi dropship, jangan malu. Ya, jangan malu. Yang penting patuhi hukumnya secara syar'i ya. Ini barang jelas sumbernya seperti apa, kualitasnya terjaga, kita kirim ke orang on time, akadnya jelas. Udah itu syar'i, nggak usah malu. Bahkan laptop kayak gini nih ya. Laptop kayak gini, Apple gini, kalau pergi ke tokonya namanya apa? Reseller, authorized reseller, premium reseller. Jadi teman-teman nggak usah malu jadi reseller. Ngapain malu? Jadi produksi itu boleh tapi tidak harus. Kalau rasa-rasanya uang kita terbatas, pengalaman kita terbatas, nggak usah dulu, nanti aja. Kalau udah lumayan duitnya baru beli mesin, bangun pabrik, nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi ini yang menjadi penghambat bagi orang, karena rata-rata nih orang ditanya, ayo buka usaha, langsung terbayang itu adalah kafe, butik, salon, bengkel, pabrik. Waduh ya repot, lama jadinya gitu. Jadi langsung bisa jualan ya. Jadi tidak harus produksi sendiri. Ya, mungkin itu Ustaz sebagai penutup dari saya Ustaz. Luar biasa closingnya teman-teman. Ada hal yang mengagetkan. Nabi tidak memproduksi barang ya, tetapi Nabi itu kemudian mendistribusikannya, menjualnya, memaklarinya. Dan cara cepat salah satu menjadi kaya adalah maklar. Dalam Islam namanya samsaroh. Teman-teman, saya punya kelasnya, bagi teman-teman mau ikut, saya punya kelas namanya IBBC. Instagramnya Islamic Business Bootcamp. Bagi teman-teman yang mau ikut, ya, insya Allah tanggal 4 Juli kita akan mulai kelasnya. Ya, saya Ustadz Dwi Condro, Mas Yoyo yang online, ya, Mas Yoyo online ini sekarang lagi viral, diangkat oleh Deddy Corbuzier. Omsetnya digital ya, omsetnya sehari 2,5 miliar sehari, ya, dan orangnya sangat sederhana. Beliau kesayangan Facebook di Indonesia. Nanti teman-teman ikut belajar bersama beliau. Yang kedua, namanya Mas Yoyo juga, yang punya warung spesial sambal. Insya Allah kelasnya online, jadi Sabang sampai Merauke bisa ikut. Dan insya Allah kita akan belajar kumpul di sana, kelasnya online. Dan belajarlah dari guru-guru semuanya. Jangan pernah merasa pintar, terus belajar dan terus berusaha menjadi orang-orang yang dibangga oleh umat ini. Terima kasih Bang Ipo. Sore ini Masya Allah ya, luar biasa. Udah